Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Pada perikop Injil hari ini ditampilkan seorang muda kaya raya yang datang bertanya kepada Yesus apa yang harus diperbuatnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang muda itu telah melakukan semuanya sejak muda. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena orang muda itu sudah merasa sempurna, Yesus memberikan perintah yang terakhir, yaitu supaya dia menjual hartanya, semua hartanya. Setelah itu, uangnya diberikan sepenuhnya bagi orang miskin, dan dia harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Yesus menguji pemuda yang kaya itu pada titik terlemah dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Ternyata orang muda itu tidak bersedia untuk mengutamakan kerajaan Allah lebih daripada hartanya. Yesus bukan bermaksud untuk membuat anak muda tersebut menjadi miskin, tetapi Yesus menekankan agar anak muda yang kaya tersebut memiliki mental yang melakukan firman Allah bukan hanya ketika dia kaya, tetapi juga melakukan firman Tuhan dengan keadaan apapun. Seringkali kita sebagai orang beriman hanya melakukan firman Tuhan ketika kita berada dalam zona nyaman kita. Tetapi kita tidak berani keluar dari zona nyaman itu, karena mental kita masih belum siap. Kita merasa takut, khawatir untuk keluar dari zona nyaman kita. Yesus tekankan tadi, "Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Artinya, ketika kita keluar dari zona nyaman kita, Yesus juga beserta kita. Jadi jangan takut untuk keluar. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman kita, maka kita akan menjadi dampak bagi orang lain. Apakah yang paling menghalangi seseorang datang kepada Yesus? Salah satunya adalah kemuliaan dan kekayaan diri. Anak muda itu tidak jadi mengikuti Yesus
Hartanya yang banyak telah menjadi penghalang bagi dia untuk datang kepada Yesus. Ya, orang muda itu sepertinya begitu sempurna di dalam segala hal. Tetapi cinta uang ternyata adalah kelemahan besarnya yang belum dia ketahui selama ini. Dia lebih mencintai hartanya daripada kerajaan surga. Tuhan menginginkan agar kita tidak terikat kepada uang. Ini tidak berarti kalau kita kaya pasti berdosa. Orang yang kaya, yang hatinya tidak terikat pada uangnya, jauh lebih baik daripada orang miskin yang terikat hartanya. Orang kaya tidak berdosa asal hatinya tidak terikat kepada hartanya. Allah tidak melarang umatnya memiliki kekayaan dan hidup makmur. Namun ada risiko yang perlu diwaspadai, yaitu mencintai harta lebih dari diri Allah. Dan itu sama artinya dengan perzinahan rohani dan pemberhalaan. Yesus menginginkan agar kita mau berkorban dan memiliki mental yang tidak takut kehilangan sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Tuhan. Tuhan ingin melihat bagaimana respon kita di dalam berkorban. Apakah kita lebih mementingkan perusahaan, ladang, keinginan, jabatan, gengsi, daripada mengikuti Tuhan? Kita cinta uang, kita mengerjakan segala sesuatu demi uang, dan apakah mencari uang menjadi pendorong kita yang paling menggiurkan? Berarti kita pun akan segera kecewa kepada Tuhan Yesus dan pergi meninggalkan Dia.